Tiga kekuatan besar Barat memilih jalan konfrontasi. Serangan dilancarkan secara masif tanpa kompromi dengan satu harapan, Iran runtuh di bawah tekanan. Namun kalkulasi itu meleset, alih-alih goyah, Iran justru menunjukkan bahwa kemauan politik dan daya tahannya tidak bisa dipatahkan hanya lewat perang terbuka. Di hadapan publik, Presiden Masoud Pezeshkian menyampaikan sikap negaranya tanpa keraguan. Iran, katanya, tidak akan tunduk. Jika dipaksa, mereka siap menjalani perang menyeluruh. Menghadapi tiga kekuatan Barat sekaligus bukan pilihan mudah, tapi Iran mengaku siap membayar harga tertinggi. Keyakinan mereka sederhana, kapasitas militer saat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan konflik singkat 12 hari sebelumnya. Karena itu tetaplah bersama kami sebab selanjutnya kita akan mengulas bagaimana Iran menyiapkan seluruh arsenalnya untuk fase perang berikutnya melawan Barat. Dalam pidato yang bernada keras, Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa Iran kini berada dalam pusaran konflik skala penuh. Lawannya bukan satu, melainkan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Eropa. Pemimpin yang menggantikan Ebrahim Raisi itu menyebut situasi ini sebagai perang total, perang untuk eksistensi. Baginya satu hal yang jelas, tiga kekuatan tersebut tidak menginginkan Iran menjadi negara yang berdiri mandiri. Tekanan yang dialami Teheran menurut Pezeshkian bahkan melampaui luka perang Iran-Irak. Saat itu musuh terlihat jelas, garis serangan terbaca dan balasan bisa diarahkan secara langsung. Kondisi sekarang jauh lebih rumit. Iran dikepung dari berbagai arah sekaligus. Bukan hanya lewat ancaman militer tetapi juga melalui tekanan ekonomi, infiltrasi, budaya, manuver politik hingga isu keamanan. Semua dirancang untuk menekan, melemahkan, dan memaksa Iran ke sudut paling sempit. But we appreciate you being here and we are a friend of Israel, as you know. Pernyataan keras itu disampaikan Pezeshkian tepat menjelang agenda penting, kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Dalam lawatan tersebut, Netanyahu disebut akan memaparkan langsung kepada Presiden Donald Trump berbagai opsi terkait kemungkinan serangan lanjutan terhadap Iran. Kekhawatiran utama mereka adalah 1. Teheran diduga mulai menghidupkan kembali fasilitas produksi rudal balistik dan memperbaiki sistem pertahanan udara yang rusak akibat konflik Juni lalu. Di akhir pekan ini, Netanyahu dijadwalkan bertemu Donald Trump di resort pribadi milik sang presiden Mar-a-Lago, Florida. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Israel tersebut dikabarkan akan menekan Washington agar mengambil langkah militer yang lebih agresif terhadap Iran. Fokusnya kali ini bukan sekadar simbolik, melainkan langsung mengarah ke program rudal Teheran. Sebuah sinyal bahwa peluang agresi bersama Israel dan Amerika kembali terbuka. Today I'm delighted to welcome Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu back to the White House. Bagi banyak negara, kabar semacam ini biasanya menjadi alarm untuk segera menurunkan tensi lewat jalur diplomasi. Namun Iran mengambil arah yang berbeda. Bukannya melunak, Presiden Pezeshkian justru menaikkan nada. Ia menegaskan bahwa Iran hari ini jauh lebih kuat dibandingkan perang sebelumnya. Pezeshkian menyatakan bahwa posisi Iran saat ini baik dari sisi persenjataan maupun jumlah personil lebih unggul dibandingkan kondisi selama perang 12 hari melawan Israel. Ia juga memberi peringatan tegas, jika Amerika Serikat, Israel atau bahkan Eropa memilih jalur konfrontasi, maka balasan Iran tidak akan sama seperti sebelumnya, akan jauh lebih keras. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap Iran menghadapi tiga kekuatan besar sekaligus? Iran tidak menutup mata terhadap kenyataan. Perang 12 hari meninggalkan kerusakan serius. Amerika Serikat dan Israel saat itu bergerak bersama menggempur Iran dengan kekuatan besar. Di sisi lain, Teheran hanya mengandalkan kemampuan domestik, senjata buatan sendiri, sumber daya sendiri, dan tekad untuk bertahan. Namun jika konflik kembali pecah, kondisinya tidak lagi sama.
Pasca perang singkat itu, Iran melakukan evaluasi menyeluruh, merombak strategi, sekaligus mengisi ulang dan memperkuat kembali persenjataan mereka. Pasca gencatan senjata, Iran tidak membuang waktu. Teheran langsung mempercepat modernisasi militernya dengan memburu alutsista mutakhir dari Rusia dan Cina, terutama untuk menggantikan sistem lama yang rusak atau hancur dalam konflik. Kedekatan politik dan militer dengan dua negara tersebut membuka jalan bagi Iran untuk mengakses persenjataan canggih, termasuk pesawat tempur yang selama ini sulit mereka dapatkan. Pada September 2025, sejumlah laporan memastikan kehadiran jet tempur MiG-29 yang ditempatkan di Shiraz, lalu disusul kedatangan Sukhoi Su-35 generasi keempat. Nah, langkah ini menjadi lompatan besar bagi Angkatan Udara Iran yang selama puluhan tahun bertumpu pada armada peninggalan era Perang Dingin. Skala pengadaan jet tempur dari Rusia pun terbilang signifikan. Iran disebut telah menerima setidaknya 16 unit Su-35 dengan rencana pengiriman lanjutan mencapai 48 hingga 50 unit. Untuk MiG-29, Teheran memang belum mengumumkan angka resmi, namun sejumlah laporan menyebut jet tersebut sudah tiba dalam gelombang awal dan ke depan akan diperkuat dengan satu skuadron tambahan, sekitar 12-24 unit dalam fase pengiriman berikutnya. Penguatan Iran tidak berhenti di udara. Dari mitra strategisnya, Teheran juga memperoleh sistem pertahanan udara. Salah satu yang paling disorot adalah sistem rudal HQ-9 dari Cina. Meski masih menunggu konfirmasi intelijen penuh, laporan yang beredar menyebut sistem ini memiliki kemampuan sekelas Patriot milik Amerika Serikat atau S-300 buatan Rusia. Nah, jika benar, maka lapisan pertahanan udara Iran akan jauh lebih solid dan semakin menyulitkan setiap upaya agresi, baik dari Israel, Amerika Serikat, maupun negara-negara Eropa. Moskow juga tidak tinggal diam. Rusia disebut ikut turun tangan untuk memperkokoh lapisan pertahanan udara Iran, dan sebagai sinyal kuat kemitraan strategis, Kremlin dikabarkan menyerahkan sejumlah sistem pertahanan udara S-400 Triumph kepada Teheran. Iran pun menerima sistem ini dalam jumlah yang tidak sedikit. Kehadiran S-400 menjadi faktor krusial dalam menjaga wilayah udara Iran, mengingat sistem ini diklaim mampu mendeteksi pesawat siluman termasuk F-35 milik Israel, serta rudal balistik dari jarak yang sangat jauh melampaui kemampuan S-300 generasi sebelumnya. Kerjasama kedua negara tidak berhenti pada ranah pertahanan udara. Rusia juga membantu Iran memasuki tahap baru dalam perang berbasis konfirmasi. Menggunakan roket Soyuz, Moskow memfasilitasi peluncuran 3 satelit buatan Iran, Tolou 3, Safar 2, Kausar 1,5. Keberadaan satelit-satelit ini memberi Teheran keuntungan signifikan dalam pengintaian dan pemetaan sasaran, khususnya terhadap wilayah Israel. Dampaknya jelas, kapasitas spionase dan akurasi penargetan Iran meningkat drastis. Namun peningkatan yang paling mengkhawatirkan justru datang dari sektor hulu ledak. Laporan menyebut Iran telah menyiapkan jenis hulu ledak baru untuk rudal balistiknya, bersifat inkonvensional. Tidak lagi sekadar konvensional, hulu ledak ini dikaitkan dengan unsur kimia dan biologis yang dirancang untuk rudal jarak jauh. Langkah ini disebut sebagai respon langsung atas kegagalan hulu ledak standar Iran menembus sistem pertahanan Israel selama konflik Juni lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin. Harus diakui, pasca perang 12 hari, Iran bergerak tanpa rem. Meski baru saja berhadapan langsung dengan Israel dan Amerika Serikat, Teheran dilaporkan berhasil memulihkan sekitar 2.000 unit rudal balistik berat dalam waktu kurang dari 6 bulan. Varian terbaru rudal tersebut kini menggunakan bahan bakar padat yang lebih stabil, sekaligus dibekali kemampuan manuver di fase terminal, fitur yang dirancang khusus untuk mengacaukan radar dan sistem pencegatan lawan. Iran juga menarik pelajaran dari medan perang Ukraina. Dari sana, Teheran melihat betapa efektifnya perang drone dalam konflik modern.
Hasilnya, drone Shahid dimodifikasi dengan kemampuan jamming yang jauh lebih kuat, dirancang khusus untuk mengacaukan radar dan sistem pertahanan udara lawan. Di saat yang sama, Iran tidak mengendurkan satu aspek penting lain, perang cyber. Anggaran pertahanan digital terus ditingkatkan dengan tujuan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur cyber Israel yang oleh Teheran dianggap sebagai garis depan pertempuran era modern. Kenaikan kapabilitas Iran tentu tidak luput dari perhatian Israel. Tel Aviv merespon dengan nada yang keras. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan peringatan terbuka setelah laporan intelijen menunjukkan aktivitas pembangunan ulang di fasilitas rudal Parchin dan Shahroud yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat serangan Juni lalu. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel memantau secara detail latihan militer Garda Revolusi Iran, sekaligus mengancam bahwa setiap langkah ofensif akan dibalas dengan serangan yang sangat keras dan bersifat menghancurkan. Namun, ancaman itu tidak menghasilkan efek gentar di Teheran. Respon Iran justru bergerak ke arah yang lebih tegas dan konfrontatif. Dengan penekanan pada isu kedaulatan, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, secara terbuka menyatakan tidak ada ruang toleransi bagi rezim Zionis. Ia juga memberi peringatan keras bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan akan menjadi target apabila Washington mendukung serangan baru Israel terhadap Iran. Nada serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Ia menyebut gencatan senjata yang berlaku saat ini hanyalah kondisi de facto yang tercipta akibat tekanan internasional. Namun Araghchi menegaskan Iran tidak akan ragu dalam meluncurkan rudal jika kedaulatannya kembali dilanggar. Artinya jelas, Teheran tidak gentar menghadapi perang, baik melawan Israel, Amerika Serikat, maupun Eropa jika situasi memaksa mereka untuk ke arah itu.